Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 2 sebab mantan menyesali berpisah denganmu. Kamu memiliki pengaruh separuhnya. Ya. Jadi ada atau tidak kemungkinan mantan menyesali perpisahan yang terjadi? Selalu ada kemungkinan itu. Karena hidup manusia di dunia fana ini ya, tidak ada yang sempurna seperti di negeri dongeng. Bahkan di negeri dongeng itu biarpun hasilnya adalah happy ending, tetapi kan harus menjalani berbagai konflik demi konflik terlebih dahulu agar orang bisa mencapai kebahagiaan. Begitu ya. Masih kecil mungkin sering ya baca dongeng-dongeng karya H.C. Andersen tuh yang paling populer ya. Nah, jadi ya ada 2 sebab. Sebab yang pertama atau separuhnya, Anda punya kesempatan atau punya pengaruh untuk menjadi sebab bagi penyesalan mantan, melepaskan Anda, meninggalkan Anda ya. Jadi yang pertama, ketika ya Anda bertransformasi menjadi sosok yang diinginkan, menjadi sosok yang dipuja oleh siapa saja. Ya. Coba bayangkan Anda menjadi profil yang diinginkan oleh semua orang. Misal kalau Anda wanita, yang laki-laki itu semua pengen menjadi pendamping Anda, pengen mendapatkan cinta Anda. Jangankan ketemu orangnya, baru melihat fotonya saja sudah pada ngeces misal. Sementara yang wanita semuanya iri melihat apa yang ada pada diri Anda. Maka itu akan membuat mantan menyesal. Begitu. Nah sekarang kan Anda punya kesempatan untuk bisa menjadi seperti apa yang diinginkan oleh semua orang. Ya. Pokoknya prinsipnya yang diinginkan oleh semua orang itu kalau dia laki-laki punya istri yang cantik. Ya. Kemudian bodinya yang tidak selebar lemari lah, pokoknya enak dilihat dan proporsional ya. Kemudian istri yang mandiri, istri yang mensupport suaminya, yang mencintai, yang setia, yang manut dan seterusnya. Begitu. Itu yang diinginkan oleh semua laki-laki. Ya, yang diinginkan oleh semua wanita ya sama, punya suami yang tampan, yang kuanteng ya, kemudian lebih tinggi dari dia kalau bisa. Itu kan paradigma ideal yang terlanjur berkembang di masyarakat kita ya, bahwa seorang suami itu posturnya harus lebih tinggi daripada istrinya. Saya tidak tahu itu mulainya kapan, tetapi itu sudah terlanjur menjadi paradigma di masyarakat kita. Kemudian punya tubuh yang atletis, ya, yang bisa menjaga, yang bisa melindungi, yang kuat begitu. Kemudian punya pekerjaan yang menjanjikan income yang baik, yang berlimpah kalau bisa, ya. Laki-laki yang saleh, yang bijaksana,
dan seterusnya tadi. Nah, ini pemahaman ya, yang saya yakin Anda paham semua tuh. Masalah ada orang yang bisa menjadi seperti itu, sementara kita belum, itu kan persoalan keinginan saja. Karena manusia itu sebenarnya oleh Allah diberikan ya kapasitas, kemampuan, dan modal yang sama. Ya, volume otak yang sama besarnya. Jumlah jari di tangan juga sama, ya. Jumlah tangan sama, jumlah kaki sama, organ tubuh juga sama. Dikasih waktu 1 hari 1 malam ya sama, 24 jam. Maka kalau kita punya keinginan untuk menjadi seseorang yang diinginkan oleh semua orang, insya Allah bisa terjadi. Tapi kalau kemudian kita belum sudah mengatakan, tidak mungkin lah saya bisa jadi seperti itu. Ya kalau belum sudah mengatakan tidak mungkin atau saya tidak bisa, ya tidak akan pernah bisa. Karena orang menjadi bisa ketika dia mencoba, walaupun harus gagal-gagal terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau Anda bertransformasi menjadi seperti yang diinginkan oleh semua orang. Kemudian yang kedua, ya, sebabnya karena hubungan mantan dan orang ketiga yang kandas. Maka saya selalu katakan ya, ketika mantan direbut oleh orang ketiga, maka kans untuk kandasnya besar. Walaupun mungkin ada saja yang bisa mempertahankan itu selama bertahun-tahun ya, tetapi secara umum akan kandas, akan lepas. Kenapa ya? Karena sesuatu yang diawali dengan ketidakjujuran pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan ya. Mantan untuk bisa jalan dengan orang ketiga kan berkhianat kepada Anda ya. Banyak bohongnya. Kemudian mungkin juga ya profil dia ini, apalagi kalau sudah berstatus sebagai suami orang, statusnya sudah menikah ya, ngakunya masih bujangan. Saya pikir jarang lah kenal kemudian bilang, oh saya ini sudah menikah, saya punya anak, dan seterusnya. Ya, kalau begitu mana ada yang mau tuh ya. Tetapi di proses awal ya, mesti dia masuk dengan informasi yang direkayasa lah ya. Masih bujangan, masih sendirian, belum punya istri, belum punya anak, dan seterusnya tadi. Nah, ketika si wanita atau orang ketiga ini sudah terlanjur jatuh cinta, barulah kebenaran terlihat di situ. Sementara mau mundur lagi, wong sudah terlanjur cinta. Akhirnya terjadi perpisahan dengan Anda. Tapi ini kan sudah memulai dengan konflik yang banyak. Artinya apa? Ya artinya setelah itu tinggal melebarkan saja itu. Berbagai konflik-konflik itu tadi menjadi semakin besar, sehingga memang dalam model relasi yang seperti ini sangat rentan untuk berpisah dan sangat mudah kandasnya, karena ikatannya bukan cinta, tetapi umumnya juga karena faktor kepentingan-kepentingan yang sifatnya materialistik. Ya. Nah, sekarang ya, yang penting yang perlu Anda lakukan, Anda harus menjadi seperti apapun yang diinginkan oleh semua orang tadi. Paling tidak Anda harus ngeliwati itu.
melampaui mengalahkan profil orang ketiga tadi, ya. Dan Anda bisa, asal ada kemauan, ya. Yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah menjadi seseorang yang lebih baik dari waktu ketika masih bersama-sama dengan mantan, ya. Mungkin banyak kesalahan di masa lalu. Mungkin ibadah juga banyak yang terlewatkan dan seterusnya. Maka harus Anda perbaiki. Jadi ketika Anda bertransformasi itu jangan hanya fisik tok yang Anda pikirkan, tetapi hati, akhlak itu juga harus lebih baik. Karena Allah mempertemukan orang yang baik akhlaknya juga dengan orang yang baik akhlaknya, ya. Nah, jadi sekarang kalau ada kesalahan di masa lalu, bertobat dengan pertaubatan yang terbaik dan jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang pernah terjadi di masa lalu, agar taubat Anda diterima oleh Allah. Karena orang yang menjadi lebih baik dengan bertobat, dengan memohon ampun, dan dia berusaha memperbaiki dirinya adalah orang-orang yang doanya terkabul, ya. Tentu ketika Anda berdoa memohon kepada Allah agar mantan kembali, ya tentu kembalinya harus dalam kondisi dia yang lebih baik, yang setia. Nah, kalau dia balik tapi kualitasnya masih seperti dulu, hobi melirik sana, melirik sini, ya, chatting sana, chatting sini, kan Anda juga yang stres terus, ya. Kalaupun Anda berharap dia kembali dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.